Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Seluruh pelayan HKBP Pospel Immanuel Huta Pohon, Resort Jorlang Huluan, Distrik 5 Sumatera Timur mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dan pemirsa Nusantara TV dengan topik di minggu keempat setelah Trinitatis, kasih yang menggembirakan dan menguatkan kita. Tuhan memberkati. Kita masuk dalam ibadah. Kita angkat pujian kita nomor 9 ayat 1-3. Kupuji kasih setiamu.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi nomor 651-2. Marilah kita dengar hukum Tuhan, yaitu hukum yang kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dan kembali kita dengarkan kor dari Sekolah Minggu Jorlang Gospel Huta Pohon.
Kita bernyanyi nomor 683 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan, penebusmu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dan kita dengar kembali kor kaum muda-mudi.
Mari kita bernyanyi nomor 125 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan atau epistel yang ditetapkan untuk minggu 4 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Bilangan 14 ayat 11 sampai 19. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang hari, dan di dalam tiang api pada waktu malam hari. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata, kebesarannya seperti kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi nomor 656 ayat 1 dan 2.
marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, hidup yang kekal. Mari kita dengar Kor Demende HKBP Pospel Immanuel Hutapohon. Berkat tunduk pembani Tuhan, maruluk olo, margas di roha, mahavisude, marlas roha sude, mando, maulia. Kita bernyanyi nomor 581 dan kita akan memberikan persembahan 658. Berjuanglah, nyalakan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi jemaat yang hadir pada saat ini. Begitu juga selamat hari Minggu kepada seluruh pemirsa Nusantara TV. Kiranya kita tetap bersuka cita dalam menjalani hari-hari kita. Pada ibadah kita hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berdasarkan teks yang tertulis dalam surat Paulus kepada Filemon, pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Dituliskan demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berikut juga pemirsa Nusantara TV, tanpa disadari, kita sekarang sedang hidup di dalam budaya yang mengajarkan orang untuk tetap terlihat kuat. Kita sedang hidup dalam budaya yang mengajarkan orang untuk tetap terlihat kuat. Saya kasih contoh. Saya mau bertanya kepada jemaat yang hadir saat ini, apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Luar biasa, kalau misalnya di sekolah minggu diajarkan, kalau ditanya guru sekolah minggu apa kabarnya, luar biasa. Allah kuasa, yes kan. Nah, saya berikan pertanyaan yang kedua untuk kita. Apakah di antara kita ada yang sedang mengalami masalah atau sedang menghadapi masalah? Ada. Semua atau hanya saya yang punya masalah? Semua. Tapi tadi saya tanya, apa kabar? Baik, luar biasa. Ada masalah? Ada. Kan itu. Nah, inilah yang selalu kontradiktif. Karena kita diajarkan dalam sebuah budaya, kau harus tetap terlihat kuat dalam hidupmu. Apapun yang kita hadapi sekarang, mungkin kita sedang berjuang tentang hidup kita berjuang tentang anak kita juga sedang berjuang tentang pekerjaan atau apapun yang sedang kita jalani hari ini. Kita bergumul dan jangan-jangan yang kita rasakan sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Tapi ketika ada orang bertanya, apa kabarmu? Baik. Apa kabarmu? Luar biasa. Akibatnya ketika budaya ini, ketika hal yang demikian tetap tertanam dalam hidup kita, kita menjadi pribadi yang seolah terlihat kuat di luar tetapi rapuh di dalam. Dan banyak orang pada saat ini sudah terbiasa untuk menyimpan luka. Banyak orang pada saat ini sudah terbiasa menyimpan kerapuhan di dalam hidupnya. Dia sembunyikan kelelahan, dia sembunyikan rasa sakit hati, dan dia merasa kesepian. Ini yang terjadi. Dan di tengah keadaan yang demikian, sering mengubah hati seseorang. Artinya ketika saya sedang sendiri mungkin saya bisa menangis. Tapi ketika saya bertemu dengan orang banyak saya bisa tertawa. Namun Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal kalau kita menghadapi hal yang demikian, kita bisa berubah dalam sekejap. Contoh, ada seorang bapak yang sudah lelah bekerja dari pagi sampai malam. Dia pulang ke rumah. Sebenarnya dia sudah merasa lelah karena pekerjaan itu. Tapi ketika ada anaknya menghampiri dia, langsung anaknya bertanya, Pak, sehat Pak? Kayak mana Pak? Nah, seolah-olah perasaan itu, perasaan lelah tadi, perasaan letih itu hilang karena sapaan dari anak kita. Nah, sering juga terjadi bagi orang tua yang khawatir anak-anaknya di
perantauan, anak-anaknya yang jauh dari orang tuanya, bagaimana anak saya yang di sekolah, bagaimana anak saya yang kuliah, bagaimana anak saya yang bekerja atau bagaimana rumah tangganya. Sering sekali rasa takut, rasa khawatir itu ada dalam diri orang tua. Namun ketika anak itu menelepon, memberikan kabar, "Pak, aku sehat." Bulu di hata mata, hira nama aku kan. Semua perasaan kita, perasaan khawatir kita, perasaan takut kita itu hilang dalam sekejap. Karena yang kita khawatirkan telah menyapa kita dan mengatakan kami di sini sehat-sehat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya perasaan kita itu sering membuat kita menjadi kacau. Tapi sebaliknya perasaan kita juga sering membuat kita menjadi kuat. Nah, pertanyaan sekarang, apakah saya masih dikendalikan oleh perasaan atau saya sudah mampu mengendalikan perasaan dan kehadiran saya ini bisa membuat orang lain merasakan sukacita atau kebahagiaan? Saya sederhanakan pertanyaannya. Apakah seorang suami sekarang di tengah-tengah keluarga sudah memberikan perasaan bahagia di dalam rumah tangganya? Apakah seorang istri sekarang sudah memberikan kekuatan dalam kehadirannya di tengah-tengah rumah tangga? Ataupun anak memberikan kebanggaan bagi orang tuanya? Nah, pertanyaan-pertanyaan demikian akan menjadi penekanan dalam teks khotbah pada hari ini. Kehidupan orang yang percaya seharusnya membawa kehadiran yang menjadi sukacita dan kekuatan bagi sesama. Jadi kita sebagai orang yang percaya ini, kehadiran kita jangan menjadi batu sandungan. Kehadiran kita harus menjadi sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika berangkat dalam teks kita yang dituliskan oleh Rasul Paulus, ketika dia berada di dalam penjara di Roma sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi, pada masa itu kalau kita baca di ayat 9, Paulus sudah lanjut usia, dia sudah tua, namun justru dalam ketuaan Paulus di dalam penjara lahirlah surat yang penuh dengan kehangatan. Lahirlah surat yang penuh dengan kasih persaudaraan. Dalam penderitaan Paulus, dia tetap hadir untuk memberikan kekuatan bagi orang yang sedang bergumul. Dan penerima surat ini adalah Filemon. Penerima surat adalah Filemon, yaitu seorang Kristen yang memiliki kedudukan sosial yang baik pada saat itu di kota Kolose. Dan hidupnya pada saat itu sudah memberikan pengaruh, memberikan sukacita bagi komunitas orang-orang yang percaya. Ini tampak luar. Tampak luar Filemon itu bisa menjadi sukacita bagi orang-orang yang percaya. Namun di dalam surat ini, setelah teks ini, Paulus mengungkapkan ternyata ada persoalan yang cukup rumit. Persoalan yang dihadapi Filemon yang sangat rumit. Dia pada saat itu memiliki hamba atau budak yang bernama Onesimus. Namun terjadilah perseteruan di antara mereka sehingga Onesimus itu keluar dari rumah Filemon, dia meninggalkan Filemon, lalu hubungan mereka menjadi rusak. Karena pada saat itu menurut hukum Romawi, Filemon punya hak untuk menghukum Onesimus. Dan dalam dunia Romawi ini dibangun sebuah hierarki yang kuat. Lalu Injil, lalu firman Tuhan, lalu surat yang dituliskan Paulus ingin menghantam budaya yang tidak baik itu. Ingin menghantam budaya yang menimbulkan hierarki yang cukup kuat antara tuan dan hamba. Dan masalah itu harus segera diselesaikan. Dan ketika itu Onesimus bertemu Paulus dalam penjara dan hidupnya mengalami perubahan. Onesimus menjadi percaya kepada Kristus dan menjadi anak rohani Paulus. Dalam pertobatan Onesimus inilah Paulus terbuka hatinya dan menuliskan surat ini yang dimulai dengan ucapan syukur dan doa. Ini yang menjadi hikmat yang terdapat dalam diri Paulus. Paulus tidak langsung mengatakan, langsunglah kalian berdamai. Manangsong kita madokon dihalak katakan, pitur merding gemak. Langsung marsi jalangan, langsung berjabat tangan. Tidak.
Paulus terlebih dahulu membuat sebuah retorika, bahasa yang dikatakan bahwasanya kasih itulah yang menjadi dasar hubungan orang-orang yang percaya. Kalimat pembuka inilah yang menjadi pujian yang bukan sekedar penghargaan, agar Filemon mempersiapkan hatinya untuk memperbaiki apa yang menjadi persoalan dalam hidupnya. Sekarang kembali kepada diri kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Tentu, tadi pertanyaan saya, apakah kita sedang menghadapi berbagai masalah atau persoalan dalam hidup? Kita semua katakan, ya, saya sedang menghadapi masalah. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kita mau masalah itu diselesaikan? Apakah kita mau hati kita dipulihkan? Apakah kita mau jiwa kita dipulihkan oleh Tuhan? Firman Tuhanlah yang akan mengarahkan kita untuk menjawab setiap persoalan itu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang mau dikatakan firman Tuhan pada saat ini, Injil Kristus itu melahirkan kasih. Injil Kristus melahirkan kasih. Kembali dalam setiap pribadi kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pribadi kita, dalam hidup kita secara pribadi, ada beberapa nama yang kita ingat. Itu tahia kamanginang. Ada beberapa nama yang kita simpan, ada beberapa nama yang kita ingat. Contoh, kalau saya pernah disakiti oleh orang lain, pasti namanya itu tidak akan pernah terlupakan. Atau sebaliknya, kalau ada orang yang pernah berbuat baik kepada saya, namanya juga tidak akan pernah saya lupakan. Ada beberapa nama yang masih kita simpan dalam diri kita yang menunjukkan bagaimana karakter atau perbuatan orang tersebut kepada kita. Ketika kita mengingat nama, kita juga harus menyadari bahwa jangan-jangan saya juga atau nama saya diingat oleh orang lain. Yang menjadi penekanannya, apakah nama saya Ferdinand Fernando Silain ini diingat orang sebagai orang yang baik atau orang yang jahat. Nah, ini yang menjadi penekanan. Demikian Filemon. Ini yang dituliskan dalam teks di ayat 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Paulus mengingat Filemon sebagai pribadi yang baik. Tapi yang sangat menarik, ketika Paulus mengingat Filemon, dia bersyukur kepada Tuhan. Ai songono do hira bahasana modo tapake hata batak. Mole hatema di Tuhan hutada inata. Mole hatema di Tuhan hutada amata. Karena apa? Ada syukur yang sangat luar biasa ketika kita mengingat seseorang itu. Syukur itu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mempertemukan saya kepada orang yang baik itu. Terima kasih Tuhan, Engkau mempertemukan saya kepada orang yang luar biasa itu. Itulah yang diingat Paulus dari Filemon, dan dia bersyukur kepada Tuhan. Karena Paulus memahami setiap buah rohani yang muncul hidup dalam seseorang adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau kita mengenal beberapa orang yang baik yang dipertemukan Tuhan kepada kita, ini adalah buah dari kerohanian kita, buah dari iman kita. Nah, kita perhadapkan sekarang dalam dunia yang serba maju. Sekarang sudah ada istilah validasi, mengejar validasi. Ada juga sekarang istilah pencitraan. Dan banyak orang sekarang dalam media sosial berusaha mencari pengakuan. Saya ini adalah orang yang hebat. Saya ini adalah orang yang bersuka cita. Saya ini adalah orang yang tulus. Semua diposting di dalam media sosial menunjukkan bahwa dia adalah orang yang benar-benar baik. Sangat jarang kita perhatikan ada seseorang dalam akun pribadi di Facebooknya atau di media sosial yang lain, dia tunjukkan bahwa dia adalah orang yang buruk. Atau dia adalah orang yang jahat, itu sangat jarang terjadi. Dia pasti tunjukkan kalau dia sudah berkeluarga, dia adalah keluarga yang romantis. Dia adalah orang yang mengasihi istrinya atau suaminya ataupun anak-anaknya. Supaya apa? Tanda like, tanda love atau pujian dari beberapa netizen. Atau orang-orang yang berteman dalam media sosial. Dan jujur,
Saya mau bertanya kepada para ibu di sini, kaum ibu. Akrinang, apakah ibu-ibu di sini suka dengan pujian? Suka. Kapan terakhir suami dari Inang di sini yang memberikan pujian kepada orang Inang? Adika maparpudi, ipuji amat tamu. Dang diingok biati. Gak ingat lagi kapan kan? Kalau saya bertanya kepada para kaum bapak, mungkin jawabannya juga hampir sama kan. Kapan terakhir dipuji? Dak kuingok be, saya gak ingat lagi. Padahal manusia ini sangat butuh pujian. Artinya kita lihat kata pujian ini sebenarnya menjadi kalimat yang positif. Ternyata dengan pujian yang sangat sederhana saja bisa mengubah perasaan kita. Anak-anak juga seperti itu. Banyak sekarang ahli-ahli psikolog lah, kita bilang kan ahli psikologi, mengajarkan atau memberikan dorongan kepada para orang tua untuk mengajarkan anak-anak sekarang jangan terlalu banyak menghakimi anak-anak. Berikan dia apresiasi, berikan dia pujian supaya anak-anak ini semakin semangat dalam belajar, semakin semangat dalam menghadapi hidup. Dan inilah yang menjadi kehidupan kita sebenarnya. Kita fokus kepada hal-hal yang positif dulu. Kita fokus kepada hal yang positif. Dan pada akhirnya ketika kita melihat hal yang positif itu, saya melihat Tuhan di dalam hidup saya. Saya melihat Tuhan dalam lingkaran orang-orang yang saya kasihi. Dan selanjutnya dikatakan di dalam ayat 5, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Kita perhatikan satu ayat ini punya dua penekanan, tapi lihat yang pertama adalah tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus. Baru dikatakan tentang iman kepada Tuhan Yesus. Ini sebenarnya sejalan, vertikal kepada Kristus dan horizontal kepada sesama. Ternyata hidup orang yang percaya tidak cukup hanya berdoa, tidak cukup hanya rajin beribadah, atau sebaliknya hidup orang percaya tidak cukup hanya baik kepada orang tanpa pernah dia berdoa, tanpa pernah dia rajin beribadah. Harus seimbang. Jadi kalau saya katakan saya adalah orang beriman, kalau saya katakan saya percaya kepada Tuhan, bagaimana saya memperlakukan atau mengasihi orang lain, itu wujud bagaimana saya menghormati dan menyembah Tuhan di dalam hidup saya. Iman yang sejati kepada Kristus selalu menghasilkan kasih yang nyata kepada sesama. Jadi omong kosong kalau dikatakan saya seorang pendeta tapi saya memusuhi orang lain. Omong kosong kalau saya orang yang percaya tapi saya masih membenci orang lain. Ini yang harus hadir dalam hidup kita. Dan kita perhatikan di ayat 6. Aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi kalau biasa kita berdoa kan, yang pertama, terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai saya. Setelah ucapan terima kasih 2-3 kalimat, musai udut. Apalagi yang kita lanjutkan dalam doa kita. Bapak Ibu yang hadir di sini. Permintaan, kan? Terus. Tapi permintaan kita hanya terfokus kepada diri kita sendiri. Tapi lihat, aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman. Berarti Paulus pada saat itu mendoakan orang lain. Mendoakan Filemon dan persekutuannya akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi doa kita juga arahnya untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang mau dikatakan di dalam ayat 6. Jadi iman Kristen selalu hidup dalam relasi. Relasi saya kepada sesama, relasi saya juga kepada Tuhan. Oleh sebab itu, segala kebaikan rohani yang dimiliki orang percaya itu sesungguhnya merupakan buah dari relasi kita kepada Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui teks ini kita mau melihat apakah Injil, apakah firman Tuhan yang sudah kita dengar selama
bertahun-tahun sampai saya sudah tua pada hari ini, atau sampai saya sudah mengalami firman Tuhan, mendengar firman Tuhan lebih dari 10 tahun atau bahkan 20 tahun atau bahkan 30 tahun, sudah memberi buahkah itu di dalam hidup saya? Apakah saya masih menjadi pribadi yang mudah marah? Apakah saya menjadi pribadi yang tetap menyimpan kebencian, tetap menyimpan dendam? Ternyata yang menghambat itu adalah diri kita. Maka melalui firman Tuhan pada saat ini, biarkanlah firman yang kita dengar, firman yang sudah kita resapi, kita renungkan, berbuah dalam hidup kita. Dan buahnya adalah kasih terhadap sesama. Ini yang menjadi poin yang pertama. Yang kedua yang mau dikatakan firman Tuhan pada saat ini adalah, ingatlah bahwa kasih yang berasal dari Kristus itu akan memulihkan hubungan. Kasih akan memulihkan hubungan. Kita perhatikan di ayat 7a, dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Kita membayangkan sosok Paulus pada saat itu yang sedang dalam penjara. Dia dalam penjara dan justru dia menerima sukacita daripada Tuhan bukan karena keadaannya berubah. Bukan karena dia sudah dibebaskan pada saat itu. Tetapi karena dia mendengarkan tentang kasih dari Filemon. Kasih yang lahir dari Kristus mampu menghadirkan sukacita bahkan di tengah penderitaan. Lalu dilanjutkan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan. Kita bayangkan bagaimana perbuatan Filemon itu bisa seolah-olah pada saat itu menghilangkan atau memberikan kekuatan pada Paulus yang sedang di dalam penjara. Nah, sekarang Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dikatakan di akhir ayat 7, dikatakan di situ saudaraku. Saudaraku, di dalam Kristus inilah yang menjadi hal paling penting. Bagaimana hubungan itu bukan hanya status sosial, bapak, anak, suami, istri, orang tua, anak, ataupun yang lain, tapi saudara di dalam Kristus yang menjadi satu di dalam keluarga Tuhan. Inilah nantinya yang menjadi dasar penerimaan Filemon kepada Onesimus yang pernah melakukan kesalahan kepada Filemon. Bagaimana hubungan mereka yang sudah rusak diperbaiki ketika mereka mengingat kasih dari Kristus. Ketika Filemon berbesar hati sebagaimana Yesus itu yang mengasihi kita orang yang berdosa, yang tidak pernah berpikir kesalahanmu hari ini, kesalahanmu kemarin. Tapi kasih Kristus mengatakan, kalau kau percaya kepada aku, kau akan memperoleh keselamatan. Kalau engkau percaya atau mengimani Kristus, kau akan memperoleh keselamatan. Ini yang menjadi hal yang luar biasa. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita siap untuk dipulihkan? Jadi ternyata sekarang tidak hanya permasalahan ekonomi, tidak hanya permasalahan bagaimana saya menghadapi kerasnya hidup di zaman ini ataupun sulitnya mencapai apa yang saya harapkan, yang saya cita-citakan. Jangan-jangan dalam pribadi kita masing-masing kita masih mengalami suatu kerusakan relasi, kerusakan hubungan, entah itu kepada sesama ataupun kepada Tuhan. Dan kita mulai dulu setelah pulang dari ibadah ini. Saya selalu katakan, bagaimana orang yang semakin dekat kepada Tuhan itu tentu kalimat-kalimat doa yang diucapkannya itu akan semakin berbeda. Bagaimana kita merasakan kalau Tuhan itu dekat, pasti kita berdoanya juga sebagai pribadi yang dekat. Tapi kalau kita masih mengatakan atau menganggap Tuhan itu jauh dari saya, tentu doa kita juga serasa jauh. Dan ketika saya memahami itu, saya juga akan berbuat seperti itu kepada sesama. Kenapa? Saya sudah terbiasa dalam pola hidup saya, kalau Tuhan tidak kabulkan keinginan saya kecewa. Ini tidak jauh berbeda dalam hubungan sesama manusia. Kalau dia tidak memberikan keuntungan, untuk apa ditemani?
Kalau dia menyakiti saya, untuk apa? Tidak peduli saya dengan kehidupannya. Tapi disinilah yang mau diperbaiki. Jangan-jangan ada relasi yang sedang rapuh, ada relasi yang sedang rusak. Dan Tuhan katakan, Yesus datang memperbaiki relasi antara Bapa kepada kita manusia. Dan kalau kita katakan, saya hidup di dalam Kristus, siapkan hatimu, siapkan dirimu, agar relasimu kepada Tuhan semakin diperindah. Relasimu kepada sesama semakin diperindah oleh Tuhan. Dan yang hanya bisa memampukan kita, hanya Kristus itu sendiri. Maka jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, datang kepada Kristus dalam setiap pergumulan hidupmu. Sebab kasih sanggup memulihkan hati yang sedang terluka, menguatkan orang yang lemah, dan memperdamaikan orang-orang yang terpisah. Kasih yang dilakukan oleh Kristus itu juga kasih yang tumbuh di dalam hidup kita. Maka kehidupan orang-orang yang percaya adalah hidup di dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini Kau masih menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dalam persekutuan kami hari ini. Kami masih merasakan sukacita dan kasih-Mu yang tetap menyertai setiap langkah hidup kami. Meskipun Engkau tahu Tuhan, banyak pergumulan yang kami hadapi secara pribadi, secara keluarga, ataupun dalam setiap hubungan kami terhadap sesama. Kami tahu Tuhan, ketika kami mengandalkan diri kami tidak mampu menghadapi itu. Tapi karena firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan menyertai kami dan memulihkan setiap hal dalam perjalanan hidup kami. Engkau tahu Tuhan, pribadi kami lepas pribadi. Di antara kami ada yang terluka. Di antara kami ada yang lemah. Di antara kami ada yang membutuhkan pertolongan. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Agar kami mampu menjalani hari-hari kami dalam penyataan Kristus. Agar kami semakin percaya dan mengimani bahwa hidup kami, ketika kami berjalan dengan Engkau, kami akan sampai kepada sukacita yang telah Engkau persiapkan. Bapa dalam surga, biarlah kiranya Engkau tetap menyertai Bapak Ibu jemaat yang hadir pada saat ini, begitu juga para pemirsa Nusantara TV, dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing, bersama dengan anak-anak mereka, bersama dengan cucu mereka, bersama dengan orang tua mereka, bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah kasih-Mu yang tetap menjaga kehidupan orang-orang yang percaya, menjaga kehidupan umat-Mu, agar kiranya Tuhan, kami, begitu juga para umat-Mu, orang-orang yang percaya, dapat menjadi orang yang kuat dan bertumbuh di dalam kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, untuk umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami. Kami serahkan saudara-saudari kami itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu lah yang tetap hadir dalam kehidupan dari saudara-saudari kami, sehingga mereka dapat merasakan kesembuhan, kekuatan yang daripada-Mu. Bapa di dalam surga, kami serahkan gereja-Mu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus Tuhan, ketika Engkau memimpin setiap ibadah, biarlah damai sejahtera yang dari Kristus tetap hadir di tengah-tengah umat-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, melalui para pemimpin kami, melalui para pelayan di tengah-tengah masyarakat. Biarlah Tuhan hikmat yang daripada-Mu lah, yang hadir dalam hidup mereka, dalam kepemimpinan mereka, sehingga para pelayan, para pemimpin dapat hidup dalam kebenaran yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa,
Kami serahkan hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 792 ayat 1 dan seterusnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. HKBP Immanuel Huta Pohon, Desa Jorlang Huluan, Kabupaten Simalungun. Pada awalnya kami beribadah ke gereja HKBP Resort Jorlang Huluan. Namun karena jarak jauh tempuhnya agak lumayan dari tempat kampung kami ini, para kaum lansia dan anak-anak sekolah minggu ada kendala. Dan sebenarnya juga di 5 tahun yang lampau juga kami sudah berencana untuk mendirikan gereja HKBP di kampung kami ini. Tetapi karena ada kesulitan tentang lahan tapak untuk tempat gereja kami menjadi salah satu kendala. Namun di 1 tahun belakangan ini kami menerima berkat kasih Tuhan melalui keluarga Amang Emeritus Sintua TR Ambarita. Mereka menghibahkan sebidang tapak. Melalui kasih Tuhan kami mendapatkannya. Untuk itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari situlah kami bergegas untuk mendirikan pospel di gereja kampung Huta Pohon, di kampung yang kami cintai ini. Kami percaya akan kasih karunia Tuhan memberikan saluran atau uluran tangan yang terbaik dari anak-anak rantau dan juga anak-anak yang ada tinggal di kampung Huta Pohon. Pesan yang sangat berharga buat warga jemaat. Marilah kita menghargai semua dukungan moral dari anak-anak rantau, baik orang-orang yang membuka hatinya mengulurkan tangan untuk menghargai bangunan ini, bangunan gereja sebagai tempat wadah untuk menumbuhkan iman kita supaya lebih dekat mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama sekarang kami berdiri dengan para majelis di pos pelayanan HKBP Immanuel Huta Pohon. Dasar berdirinya pos pelayanan ini adalah sebuah kerinduan karena 32 kakak jemaat yang ada di desa Huta Pohon ini mengalami kendala untuk beribadah di HKBP Jorlang Huluan. Oleh sebab itu dalam beberapa pertemuan dari orang-orang tua, para majelis dan juga jemaat akhirnya sepakat dan juga berkoordinasi dengan pihak Distrik 5 Sumatera Timur, dan pospel ini sudah diresmikan pada tanggal 7 Juni 2026.
Dan sekarang keadaan yang bisa kita perhatikan, pos pelayanan ini atau tempat beribadah kami pada saat ini masih dibangun dengan kayu. Dan ini juga atas kuasa Tuhan melalui kayu yang diberikan atau dipersembahkan oleh para jemaat. Dan pengharapan kami kiranya untuk hari yang akan datang, Pospel ini bisa menjadi jemaat penuh hurian nagok, dan kami juga berharap keterbukaan hati dari saudara-saudari sekalian agar gereja ini ke depannya bisa terbangun secara permanen. Dan kami juga sudah memulai itu tahap demi tahap, dan melalui kerinduan itu kiranya Tuhan membukakan hati dari saudara-saudari sekalian agar turut berpartisipasi membangun gereja Tuhan HKBP Immanuel Huta Pohon. Dan biarlah kami menerima di sini dengan sukacita. Kami berharap doa dan juga dukungan bagi saudara-saudara sekalian agar kami dimampukan untuk mewujudkan dan juga menjadikan tempat ini tempat kami beribadah dan memuji Tuhan Yesus Sang Raja Gereja. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.